Perkembangan teknologi di abad ke-21 telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dari komunikasi hingga transportasi, inovasi terus bermunculan untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Namun di balik kemajuan tersebut muncul permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Polusi udara, pencemaran air, sampah plastik, hingga perubahan iklim. Dalam situasi ini, teknologi pembersihan lingkungan hadir sebagai harapan baru. Pertanyaannya, apakah teknologi benar-benar menjadi solusi yang nyata bagi krisis lingkungan atau hanya sekedar penenang hati di tengah kerusakan yang terus berlangsung? Salah satu contoh teknologi pembersihan lingkungan yang banyak diperbincangkan adalah proyek dari organisasi The Ocean Cleanup. Organisasi ini mengembangkan sistem untuk mengumpulkan sampah plastik di lautan, terutama di wilayah seperti Great Pacific Garbage Patch, dengan menggunakan penghalang terapung yang memanfaatkan arus laut. Sistem ini mampu mengumpulkan plastik tanpa membahayakan kehidupan laut secara signifikan. Inovasi ini menunjukkan bahwa teknologi dapat berperan aktif dalam memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Selain di lautan, teknologi pembersihan udara juga berkembang pesat. Di beberapa kota besar termasuk di Beijing, telah diterapkan menara penyaring udara atau air purifier raksasa untuk mengurangi polusi. Bahkan konsep smoke tower yang dikembangkan oleh desainer dan peneliti lingkungan telah diuji coba untuk menyaring partikel berbahaya di udara. Teknologi seperti ini memberikan harapan bagi masyarakat perkotaan yang setiap hari terpapar polusi. Di bidang pengolahan limbah, teknologi daur ulang kini semakin canggih. Mesin pemilah sampah berbasis kecerdasan buatan mampu memisahkan plastik, kertas, dan logam dengan tingkat akurasi tinggi. Beberapa negara seperti Jepang telah menerapkan sistem pemilahan dan daur ulang yang terintegrasi dengan teknologi modern sehingga tingkat daur ulangnya sangat tinggi. Ini membuktikan bahwa teknologi jika didukung sistem yang baik dan kesadaran masyarakat dapat menjadi solusi efektif. Namun di balik berbagai keberhasilan tersebut terdapat sejumlah kritik. Salah satu utama adalah bahwa teknologi pembersihan seringkali bersifat reaktif bukan preventif. Artinya teknologi bekerja setelah kerusakan terjadi, bukan mencegahnya sejak awal. Contohnya membersihkan plastik di laut memang penting, tapi jika produksi plastik sekali pakai terus meningkat, maka masalah tidak akan pernah selesai. Tanpa perubahan pola konsumsi dan kebijakan yang tegas, teknologi hanya menjadi plester sementara bagi luka yang lebih besar. Selain itu ada pula pertanyaan tentang biaya dan aksesibilitas. Banyak teknologi pembersihan lingkungan memerlukan investasi besar. Negara berkembang seringkali kesulitan mengadopsinya karena keterbatasan anggaran. Jika teknologi hanya dapat diakses oleh negara maju, maka kesenjangan lingkungan global justru semakin melebar. Padahal dampak pencemaran dan perubahan iklim dirasakan secara merata oleh seluruh dunia. Teknologi juga tidak sepenuhnya bebas dari dampak lingkungan. Produksi alat-alat canggih membutuhkan energi dan bahan baku yang tidak sedikit. Jika energi yang digunakan masih berasal dari bahan bakar fosil, maka proses pembuatan teknologi pembersihan tersebut dapat menghasilkan emisi karbon. Disinilah pentingnya integrasi antara teknologi mesin dan energi terbarukan agar solusi yang diberikan benar-benar berkelanjutan. Meski demikian, menolak teknologi bukanlah pilihan bijak. Dalam pandangan saya, teknologi pembersihan lingkungan tetap merupakan bagian penting dari solusi. Namun, ia tidak boleh berdiri sendiri. Teknologi harus berjalan seiring dengan edukasi, regulasi, dan perubahan perilaku masyarakat. Tanpa kesadaran kolektif canggih apapun, teknologi tidak akan mampu menimbangi laju kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi digital untuk memantau kualitas udara dan air dapat meningkatkan partisipasi publik. Ketika masyarakat mengetahui kondisi lingkungannya secara real time, mereka cenderung lebih peduli dan cenderung untuk bertindak. Teknologi digital juga memungkinkan transparansi data sehingga pemerintah dan industri dapat diawasi oleh publik. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bersih, tapi juga sebagai alat kontrol sosial. Di masa depan, inovasi seperti robot pembersih pantai dan pemantau hutan hingga teknologi bioremediasi berbasis mikroorganisme akan semakin berkembang. Bayangkan jika setiap kota memiliki sistem otomatis yang mampu mendeteksi dan membersihkan limbah sebelum mencemari sungai, atau jika setiap pabrik diwajibkan menggunakan sensor pintar yang langsung menghentikan produksi ketika mesin melebihi batas aman. Semua ini bukan sekedar mimpi, mereka potensi nyata yang dapat diwujudkan dengan komitmen bersama. Pada akhirnya, teknologi pembersihan lingkungan bukanlah penyelamat tunggal bumi, melainkan alat bantu yang sangat penting. Ia dapat mempercepat proses pemulihan dan mengurangi dampak kerusakan, tapi tidak dapat menghentikan tanggung jawab manusia untuk menjaga lingkungan sejak awal.
Jika manusia terus mengeksploitasi alam tanpa batas, maka teknologi akan selalu tertinggal selangkah di belakang kerusakan. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa kita perlu melihat teknologi pembersihan lingkungan sebagai bagian dari sistem solusi yang lebih luas. Pendidikan lingkungan harus diperkuat sejak dini, regulasi harus ditekankan secara konsisten, dan inovasi harus didorong dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama. Teknologi telah membuktikan kemampuannya untuk mengubah dunia. Jadi tantangannya adalah memastikan bahwa perubahan tersebut mengarah pada perbaikan, bukan kerusakan. Jika digunakan dengan bijak, teknologi pembersihan lingkungan bukan sekedar harapan, tapi dapat menjadi langkah konkret menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.